kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jangan sampai orang itu utu zakaan walam yu'tu zakaan, diberi cerdas tapi tidak diberikan kejernihan hati alias akhlak. Kecuali kalau mamanya jauh kayak ini yang nonton ini di YouTube ini kan, ada dari Bandung, ada dari Lombok, ini ada dari Balikpapan, dari macam-macam. Tak mungkin lah naik pesawat ke sini lah, bukan? Karena jauh. Ya orang-orang dekat sini, kompleks sini saja nggak ngaji, kenapa kan itu ya? Kalau tidak ada halangan. Karena hadir di majelis taklim itu banyak faedahnya. Sekali lagi banyak faedahnya. Kalau mau dirinci itu dibuat kajian lagi lebih lama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita pernah menggunakan sebuah amal, sebuah wasilah, apakah nanti di akhirat ibadah tersebut tetap dihitung? Tetap dihitung. Ya. Tetap jadi amal soleh kita. Walaupun kita sudah gunakan untuk wasilah di dunia, tetap amal soleh itu akan dicatat dan akan dibalas dan akan dihisab. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Bolehkah membatasi diri bagi seorang muslimah dalam menuntut ilmu keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu dibatasi 1-2 kali saja dalam sepekan? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, karena bagaimanapun namanya kalau sudah berumah tangga mungkin sibuk, harus ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah, gitu ya kan, banyak perkara lah ya. Tetapi jangan tinggalkan majelis taklim, karena sudah lihat kan Bu, ummahat yang lama tidak duduk di majelis taklim ya, yang hanya sibuk kemudian mereka duduk di depan HP, handphone, WhatsApp grup, Instagram, TikTok, apalagi sebutin satu-satu ya. Itu lihat akhlaknya akan berbeda jauh. Akan berbeda jauh. Sama-sama thalabul ilmi padahal. Tapi akhlaknya nggak bagus gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena sekali lagi dia tidak mendapatkan adab dalam menuntut ilmu. Sehingga dalam kesehariannya pun mempengaruhi itu. Padahal terkadang dia lebih cerdas, ya kan? Terkadang mungkin majelis ilmu itu mungkin yang mengajarkan ya ustaz-ustaz biasa lah, dibandingkan ustaz-ustaz di YouTube yang sudah kibar-kibar namanya ya. Tapi dari segi akhlak, dan karena menuntut ilmu itu juga kita mencari adab dan akhlak, bukan hanya ilmu saja. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Ilmu itu mencerdaskan dan merubah akhlak. Karena di majelis taklim itu ketemu kawan jadi silaturahim, ya kan, senyum jadi sedekah gitu ya. Salaman dengan kawannya tergugurkan dosa-dosanya. Kemudian duduk, malaikat di atas kepala ngepak-ngepak sambil mengatakan, ya Allah ampuni orang itu, ya Allah ampuni orang ini. Pulang kata Rasulku, maghfurun lakum, berdiri kau sudah diampuni dosanya. Apalagi coba, itu duduk di majelis taklim tuh. Seperti itu. Karena apa? Karena keutamaan segudang ini, karena sekali lagi bukan hanya bicara tentang kecerdasan tapi akhlak. Kata Abdullah ibn Mubarak, saya belajar akhlak 30 tahun dan saya belajar ilmu 20 tahun. Jadi ingat bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ilmu itu sepertiganya saja. Itu pentingnya. Menambah iman. Ya kan beda. Saya yakin ibu beda lah. Karena saya sendiri kan setiap hari saya itu wajib mendengarkan YouTube. Saya itu mewajibkan mendengarkan YouTube. Alhamdulillah masyai-masyai guru-guru saya gitu ya. Mereka sudah kajian online di YouTube. Wajib setiap hari hampir saya mendengarkan YouTube itu. Ya, untuk menambah ilmu, karena tidak mungkin saya menyampaikan ilmu terus gitu ya. Ya pasti terbatas juga kemampuan. Bahkan saya wajibkan. Dalam satu hari itu saya mendengarkan syekh ini, syekh itu gitu ya. Mulai dari pagi, kadang di sela-sela tidak sibuk saya dengarkan malam juga, saya catat. Terkadang saya catat faedah-faedah mereka itu. Pokoknya setiap hari wajib ada pengetahuan. Ya. Kalau seandainya mereka ada di sini, tentu saya akan hadir di majelis mereka. Cuman kan mereka jauh ya, ada di Saudi, ada yang di Yaman gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah sampai kepada kita. Sebenarnya media-media YouTube dan yang semacamnya itu bisa untuk wasilah menuntut ilmu, tetapi jangan tinggalkan majelis ta'lim. Ya, majelis ta'lim, karena di zaman sekarang yang bisa membentengi diri kita ya belajar di majelis ta'lim atau di rumah gitu ya. Wallahu a'lam. Ya tapi kan hukumnya kan
bukan seperti sholat waktu. Semua pengajian ikut ya Anda. Ya kan ada prioritas, ada aulawiyat namanya ya. Kalau di rumah memang ibu lagi dibutuhkan anak-anak dan suami bertepatan dengan jam ngaji, jangan ngaji. Dahulukan anak-anak dan suami itu lebih wajib. Suami udah kerja, anak-anak udah sekolah, ngapain ya di rumah? Hadir, kan apa susahnya? Selama kemudian menjaga perjalanan dari rumah ke majelis taklim, menjaga aurat, ya, tidak menggunakan parfum, tidak memfitnah dan begitu seterusnya lah. Jadi itu ibu udah paham lah tentang adab-adab keluar wanita itu. Wallahu a'lam. Taib, kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan